i'fafan 'anil mas'alati, siapa yang mencari dunia halal, secara halal, dan supaya menjaga dari minta-minta, wa sa'yan 'ala iyalihi, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya, wa ta'atufan 'ala jarihi, dan karena kasihan kepada keluarganya. Kasihan apa? Ya kasihan ini bisa supaya bisa memberi tetangganya, atau kasihan, ta'atufan kan bukan kasihan ya, apa, untuk membuat lembut tetangganya. Jadi kalau ada orang ngangguran juga tetangga nggak seneng, dan juga supaya tetangganya kalau dikasih kita jajan makanan atau pemberian dari kita seneng buat tetangganya. Maka apa janji Allah? Ja'a yaumul qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Besok pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Jadi kalau kita kerja niatnya ini, niatnya menjaga diri dari minta-minta, mencukupi keluarga, dan supaya senang tetangganya. Nah, ya. Tapi waman talaba halalan takasuran mufakhiran muraian. Tapi kalau mencari dunia halal, meskipun halal tapi supaya tambah banyak, niatnya memperbanyak harta. Mufakhiran sombong, muraian supaya dilihat orang. Maka laqiyallaha yaumil qiyamati wa huwa 'alaihi ghadbanu. Maka besok pada hari kiamat dia menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Jadi kalau niat kerja ini. Wa fi hadithi Anasin qala qultu ya Rasulullah, wa Rasulullah, al-julusu ma'al iyal afdalu amil julusu fil masjid. Duduk dengan keluarga lebih utama apa duduk di masjid? Qala al-julusu sa'atan ma'al iyali ahabbu ilayya minal i'tikafi fi masjidi hadza. Duduk dengan keluarga, nyenengin keluarga, jalan-jalan ya di kolam renang, di pantai, atau di dalam rumah, ya lebih saya senangi daripada itikaf di masjid ini. Nah, ini ya, tapi jangan di rumah terus deh, kalau nggak keluar-keluar. Ya di masjid, ya di rumah. Artinya menyenangkan keluarga itu juga sangat afdol, ya. Keistimewaannya tinggi sekali. Qala qultu ya Rasulullah an-nafaqatu 'alal 'iyali ahabbu ilaika amin nafaqatu fisabilillah. Memberi nafkah keluarga lebih utama menurut engkau ya Rasulullah apa nafkah fisabilillah? Qala dirhamun yunfiquhu rajulu 'ala 'iyalihi ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfiquhu fisabilillah. 1 dirham diinfakkan laki-laki kepada keluarganya lebih saya senang daripada 1000 dinar diinfakkan laki-laki di jalan Allah. Tapi ya jangan sampai kita enggak fisabilillah, tetap keluarga iya, fisabilillah iya. Tapi yang paling afdol keluarga ini artinya apa? Utamakan keluarga. Jangan sampai orang lain kita utamakan, keluarga kita menderita kekurangan, ini enggak boleh, enggak benar ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada surga yang kamarnya itu kelihatan dari luar ya, dan dalamnya dari luar. Jadi mungkin kayak kaca gitu ya. Tapi kan enggak enak kalau punya rumah begini. Kelihatan zahirnya kelihatan, batinnya juga kelihatan. Kan enggak rumah namanya ini kan. Qila man sukanuha ya Rasulullah, siapa itu penghuninya? Qala alladzina yutimuna at'am, yang ngasih makan, wa yuthayyibunal kalam, omongannya bagus, wa yudimuna siyam, melanggengkan puasa, wa yafshunas salam, menyebarkan salam. Salam itu ya nyapa, dikit-dikit nyapa, harus begitu ya. Wa yusalluna bil laili wan nasu niyam, salat malam, orang-orang tidur. Ay al yahudu wan nasara wal majusi, yaitu nama manusia, maksudnya yang dimaksud manusia ini Yahudi, Nasara dan Majusi. Itu. Faedah Rabi'ah, keutamaan menikah yang keempat ya. Oh bukan keutamaan menikah, keutamaan apa ini? Faedah yang empat tentang tentang menikah ya. Yura anna rajulan ja'ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada sahabat Nabi, yashtaki lahum zaujatahu, mengadu tentang istrinya. Mengadu ya, curhat. Faqala kullu wahidin fi kulli dzalika ma sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu orang di tempat itu telah mendengar apa yang dari Nabi. Summa ba'atsu ila zaujatihi, kemudian mereka mengutus ke istrinya, bidzalika, dengan semua itu hasil rembukan tadi ya,
ma Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul la umirtu ahadan an yasjuda li ahadin la umirtu al mar'ata. Ini bukan tu ya, salah tulis itu. Antas juda li zaujiha. Andaikan saya menyuruh orang untuk bersujud, maka saya suruh orang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Jadi disuruh ngomong ke istrinya ini. Semua orang ngomong ke istrinya masing-masing. Wah, luar biasa, satu istri diomongi banyak orang ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini untuk perempuan ini ya. Ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'. Kalau ada perempuan suaranya itu lebih keras daripada laki-laki, maka dilaknat oleh apa saja. Tala'at 'alai syamsu. Ya, ketika matahari muncul. Illa an tatuba wa tarji'a, kecuali taubat dan kembali ke jalan yang benar, kembali untuk tidak mengeraskan suaranya. Jadi kalau sama suami jangan suaranya keras-kerasan ya. Kalau marah pihak terutama harus merendahkan suaranya. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Law anna imra'atan malakatid dunya kullaha wa anfaqatha 'ala zawjiha." Andaikan perempuan itu memiliki dunia seisinya dan diberikan kepada suaminya, summa manat bidzalika 'alaihi, tapi diungkit-ungkit oleh perempuan itu kepada suaminya, apa yang terjadi? Illa ahbatallahu amalaha, maka Allah akan habiskan, leburkan semua amal-amal perempuan tadi. Wa hasyaraha, dan Allah akan mengumpulkan dia ma'a Fir'aun, dengan Fir'aun. Nah, hati-hati ya, perempuan nggak boleh ngungkit-ungkit pemberian istri ke suami. Kalau suami nggak mungkin ngungkit ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya Abu Thalib, gimana Nabi bersabda, yaqulu law anna imra'atan tabakhat sadyaiha. Andaikan seorang perempuan memasak dua susunya, susu ini payudaranya ya. Wa at'amat huma, dan dikasih makan zaujaha, suaminya, ma'adat haqqaha, maka istri itu tidak bisa menunaikan haknya, tetap belum bisa menunaikan haknya. Ini laki-laki yang tanggung jawab, laki-laki yang kerja, yang ngurusi. Kalau laki-laki yang enggak tanggung jawab ya beda lagi ya. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, jadi ini laki-laki kan mengadukan istrinya enggak benar kan? Ke sahabat Nabi. Semua sahabat langsung pergi ke rumah istrinya tadi. Semuanya ngasih dalil semua ini. Hebat sekali istri dalam perempuan ini, sampai dinasihati Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar ya. Terus dinasihati siapa lagi, Utsman bin Affan. Luar biasa. Ya, kalau Muawiyah ini, yang sekarang yang menasihati Muawiyah, yaqulu, saya mendengar Nabi bersabda, ayyuma imra'atin akhadhat min mata'i zawjiha syai'an illa kana 'alaiha wizru sab'ina sariqan. Kalau ada perempuan ngambil harta suaminya, ya tentu tanpa izin tentunya ya, maka dia punya dosa 70, seperti dosanya 70 pencuri. Wah, hati-hati, jangan ngambil tanpa izin punya suami. Jadi kalau punya istri suruh ngatamin dulu. Kalau habis khidbah, nah, saya akati, tapi hatamkan Quratul Uin dulu. Nah, itu bagus tuh. Ya, kalau sudah hatam saya akati. Sekarang saya kasih, besok hatam, besok saya nikahi. Nah, itu bagus. Masaan ya, nanti punya istri suruh baca ini dulu. Kalau belum baca ini jangan mau nikah. Supaya ngerti kan, ini kan menguntungkan suami kalau bab ini. Daripada saya menasehati pas berantem kan repot. Kalau sebelum nikah kan tahu informasi kan lebih enteng ya. Kalau sudah menikah, sudah mangkel ya nggak mau dinasehati. Kitab dikasih sobek. Ya kan, kalau sudah mangkel kamu kasih kitab jadi robek sama dia. Nggak ngira dibaca kalau lagi mangkel. Wa qala Taim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sekarang yang nasihati Taim Ad-Dari. Ayyuma imra'atin, Nabi bersabda, setiap perempuan qalat li zawjiha ma la yaqbalullahu anzuraha yaumil qiyamah. Kalau ada perempuan kok ngomong sama suaminya, "Malaka, kamu itu punya apa?" Kamu enggak punya apa-apa. Kesini hanya enggak modal ya.
La yaqbalullahu uzra, maka Allah enggak akan menerima uzurnya, alasannya. Yaumul qiyamah ini Allah enggak memaafkannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Enggak boleh istri ngomong seperti itu ya. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, saya sekarang Ibnu Abbas yang nasihati. Ayyam ra'atin kana laha malun fa talabahu minha zawjuha famana'atuhu minhu illa mana'aha Allahu yaumil qiyamati ma indahu. Wah, luar biasa ini. Kalau istri punya harta, suaminya minta kok enggak mau ngasih istrinya, maka pada hari kiamat Allah enggak akan ngasih kepadanya apa yang Allah miliki. Nah, besok hari kiamat Allah enggak mau ngasih dia apa yang Allah miliki. Allah mencegahnya dari memberikan apa yang Allah miliki. Nah, jadi kalau suami minta kasih, suami minta kasih. Yang repot yang solehah suaminya menggunakan kesempatan ini kan berat. Suaminya jarang kerja asal-asalan, males-malesan. Istri giat bekerja, minta uangnya deh, nggak dikasih. Ayyum ru'atin kana laha malun. Gampang. Kalau istri besok digitukan suami, apa jawabannya? Kasih Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaiki yang bagus. Kasih dalil lagi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Kasih lagi dalil, ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Yang muliakan perempuan orang mulia, yang menghinakan perempuan orang hina. Nah, suaminya enggak berkutik karena pasti mesti punya dalil. Ya, itu harus cerdas. Jangan mau dalil suami, ya. Maksudnya dalil dua-duanya. Kalau punya dalil berat, kasihan istrinya. Kasih dalil tok ini. Pas istrinya marah sih enggak dalili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyum ra'atin khanat zawjaha fi baitiha aw firasyi ila dakhalallahu 'alaiha fi qabriha 70,000 hayyatin wa aqrabin. Yalsa'unha ila yaumil qiyamah. Setiap perempuan yang mengkhianati suaminya di rumahnya atau di kasurnya, selingkuh maksudnya, maka besok Allah akan masukkan dia ke kuburan dengan 70.000 ular dan kalajengking yang menyengatnya sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Wah, itu. Kalau punya istri selingkuh ini dasar dalilnya. Kalau dia belum bertaubat, kalau taubat ya enggak. Wa qala Amr bin al-As radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin khanat zawjaha fi firashihi ila dakhalaha Allahu an-nar wa yakhruju ini ya. Bukan wa yakhruja, keliru. Wa yakhruju min famiha al-qayhu wad-damu was-sadidu. Setiap perempuan yang mengkhianati suaminya di kasurnya, selingkuh, maka Allah akan masukkan neraka dan keluar dari bibirnya itu apa? Nanah darah. Ya, nanah ini. Supaya tidak sodid sama. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyum imra'atin waqafat ma'a ghairi zawjiha wa yakunu ghairu dhi mahramin minha illa waqafaha Allahu ala syafiri jahannam. Ada istri kok berdiri selain sama suaminya, ya, ngomong-ngomong tapi gak jelas, ya, ngobrol-ngobrol santai, maka besok pada kiamat ia akan berdiri di pinggir neraka jahanam. Wa yaktubu laha bi kulli kalimatin alfu sayyi'atin. Setiap kalimat yang diomongkan perempuan itu Allah akan catat 1000 kejelekan. Nah, ya. Ini mukadimahnya selingkuh ya, ini bahaya. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyumra'atin akhrajat min baiti zawjiha illa la'anaha kullu rabbin wa yabisin. Kalau ada istri kok mengusir suaminya, keluar mas, jangan tidur di sini mas, saya malas lihat mukamu. Nah, misalkan ya, oh itu dilaknat perempuan seperti itu. Dilaknat oleh siapa? Oleh setiap tumbuhan makhluk yang basah dan yang kering. Jadi nggak boleh istri ngusir suami. Kayaknya kitab ini mungkin isinya hanya kepada istri aja yang nggak enak ya. Biasanya begitu kalau kitab-kitab klasik. Biasanya. Saya belum lihat nanti. Kita lihat aja nanti setelah ini. Ada nggak suami yang kejam sama istri, dosanya apa nanti? Ya, sepertinya tidak ada. Ini kitab biasa, kitab-kitab pesantren ya begitu. Makanya kalau cari istri yang nurut, cari yang alumni pesantren salaf ya.
dan pernah khatam Qurratul Uyun atau Qudul Ujen, wah insya Allah itu nurut. Kalau enggak tuh berarti memang dia sudah wataknya jarang, nggak bisa nurut. Sudah ketakuti masih nggak takut. Ya kalau istrinya dosen baru hati-hati. Istrinya dosen S2, waduh suaminya kalah dalil nanti. Ya kalau kamu nggak kurang pinter jangan cari istri yang dosen, misal kalah dalilmu seluruh dipatahkan nanti. Cari yang nggak bisa dalil, kasih ini kalau ini, kalau Anas, kalau apa. Tidak aman itu. Wa qala Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu illa ayyasahallahu min rahmatihi. Kalau ada perempuan ngomong sama suaminya, "Mas, saya ini enggak pernah lihat sedikit pun kebaikan darimu." Nah, ini kan sering diucapkan. Kamu itu enggak ada baiknya, enggak ada apike, enggak ada. Pokoknya gitulah kalau marah, tapi tentunya biasanya. Kecuali kalau sampai istri ngomong begitu, Allah akan membuat ia putus asa dari rahmat Allah. Allah akan memutus rahmatnya kepadanya, kepada perempuan tadi. Nah, jadi jangan ngomong gitu sama suami ya, diam aja. Pokoknya kalau ada suami istri yang nggak benar, doakan aja, doakan, Fatihah. Kalau masih nggak benar bagus ya istikharah ya, apa enaknya ini. Nah, itu aja. Ngapain kalau kata kotor nggak ada gunanya ya. Wa qala Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyam ra'atin ishtaghalat bi izayati zaujiha, bukan zaujuha tapi zaujiha, keliru lagi ya. Kalau ada setiap perempuan yang sibuk dengan bi izayati, menyakiti suaminya, zaujiha bukan zaujuha, mudhaf ilaih, hatta yutaliqaha, sampai suaminya menceraikannya, fa'alaiha azabullah, maka dia mendapat azab Allah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyam ra'atin kallafat zawjaha fawqa taqatihi illa azabaha Allahu ma'al yahudi wan nasara. Ada perempuan kok memaksa suaminya di luar kemampuannya, maka Allah akan siksa perempuan itu dengan Yahudi dan Nasrani. Wah, berat toh guys, perempuan ini harus siap-siap nafas panjang. Ya, sampai selesai ini sampai agak banyak ini. Penting, pokoknya besok istrimu kalau nggak mau khatam Qurratul Uyun ya bab ini aja bacakan. Ya malam pertama kan senang-senangnya dia, sini Dik, ngaji dulu sama saya. Ngaji bab yang ini aja. Selebihnya baca sendiri, nggak baca dia. Kan masih komentarnya kan nurut aja, iya mas, ya gitu. Kalau sudah komentar lama ya nggak percaya. Qala Sa'id bin Al-Musayyib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam ra'atin talabat zawjaha syai'an wa hiya ta'lamu annahu la yaqdiru 'alaihi illa talabahu Allah yaumil qiyamati bi imdadil azabi. Ya. Rasul bersabda, siapapun perempuan yang menuntut suaminya sesuatu yang perempuan tahu kalau suaminya nggak bisa mencukupinya, maka besok pada hari kiamat ia akan diminta oleh Allah pada hari kiamat apa? Untuk memperpanjang siksanya. Udah panjang siksanya, tambah lama siksanya. Wa qala Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyam ra'atin abisat fi wajhi zawjiha illa ja'at yaumil qiyamati musawwadatal wajhi. Setiap perempuan yang mukanya cemberut di depan suaminya, pada hari kiamat besok mukanya menjadi hitam, illa antatuba wa tarji'a, sampai dia tobat dan kembali ke jalan yang benar. Wa qala Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyam ra'atin aghdabat zawjaha wa hiya zalimatun aw ghadabat alaihi lam yaqbalillahu minha sarfan wala adlan. Kalau ada istri dia itu zalim, istri itu zalim sampai membuat suami marah, maka Allah enggak akan menerima dia, ya, ibadahnya yang fardu maupun yang wajib. Wah, berat rek ini. Ya, istri-istri harus dikumpulkan semua ini supaya dengar ya. Tapi